Anda mau dengerin bacotan? Disinilah tempatnya. Nih, awalnya tuh gue kira si Meol mau cerita soal yang ini Pak, yang terakhir kita ke sono itu Pak. Yang terakhir masih ke Pian juga, masalah Pian. Gimana tuh? Jadi waktu itu tuh gua sama si Maul tuh kan diundang lagi tuh ke sono tuh. Ini jilid 2 nih ceritanya. Anjay. Ini kalau jadi Betul. film jilid 2 ya. Iya, Bener, ini bener season ya, 2 bener. nih. Emang Season bener dua. season 2. Jadi ceritanya tuh tiba-tiba habis maghrib mendadak nih gue dikontak sama dia, katanya ayo ke rumah Pian, ada problem lagi katanya. Oke. Berangkatlah gue nih kan. Setelah berangkat ketemulah. Akhirnya kan di situ ada beneran gangguan ya karena lagi rame gitu. Nah, waktu itu kan kita udah kayak nggak terlalu aktif lagi tuh ya, main setan-setanan tuh. Oke. Jadi bingung nih mau ngapain. Pokoknya dasar pikiran masih acak-acakan kan. Tiba-tiba disuruh bantuin begitu kan. Karena bingung nih mau ngapain nih. Pas datang ke sono nih Pak, ceritanya kan gua itu jadi kan kita mau megangin gitu ya, mau megangin buat sekalian bacain doa. Iya. Yang ekstrim itu gini, lu waktu di dekat itu makhluk bahkan baca Al-Fatihah aja nggak inget Pak. Oh, saking merindingnya ya, saking kayak Enggak merinding. apa tuh? Bukan merinding. Jadi kayak apa namanya, nggak hafalnya atau lu lupa apa gimana? Iya. Tiba-tiba blank ya? Blank gitu. Blank ya? Blank. Ngeblank ya. Ngeblank tiba-tiba. Mm. Itu gua niat baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, hilang anjing. Kata gua kacau nih, setan gacun banget gitu gua. Belajar di siapa ini orang? Gitu Pak pikiran gua waktu itu. Cuman Rel, Ngeri banget. pas awal tuh Rel, Ah. pas awal datang itu sempet dikasih air putih Rel sama gua. Udah dibaca-bacain kan sama gua. Oke. Nah itu dia emang awalnya dia udah sempet sadar Rel. Jadi anehnya air putih itu rasanya pahit. Nah udah diminum kan, sadar nih sebentar. Nah masuk lagi Rel, bingungnya gue di situ. Oh, jadi berat gitu ya untuk kayak ngilanginnya ya. Terus yang bener-bener terkesan di mana bego nih? Gua masih mencari, gua masih menerka-nerka nih. Mana nih? Apa ini yang lu cari nih? Yang pengalaman yang berkesannya mana nih? Iya, enggak. Kalau yang gua kira tuh sebenarnya gua kira bakal cerita yang itu. Soalnya karena itu tuh benar-benar bikin gua tuh ngerasa kayak gua tuh bukan apa-apa, gila. Sama setan dibikin lupa bacaan sampai segitunya. Tapi ini gua kan gak diajak tuh yang tadi tuh. Jadi gua punya cerita. Wah, lu dimusuhin berarti di. Iya. Nah, ini nih. Punya cerita personal ini nih yang gua tunggu nih. Apa nih? Jadi gimana nih? Jadi zaman SMP itu gua kan suka-sukanya main warnet ya, Pak. Oh, PB. Main Bukan LS. itu dia sukanya sama cewek. Duel LS sama gua. Enggak ada. Main cewek. LS sudah tutup, Bos. Oh iya udah. LS Ada sudah entar, ada lagi. Ada lagi. Enggak, Gua. males Respon main gua. lagi tutup. Respon gue. Ini mau ngadu akun apa gimana nih jadinya nih? Jadi. Oh. Nih, Lanjut, jadi kan zaman SMP kan lagi zaman-zamannya main PB, main LS gitu kan. Ayo deh. Nah, iya, enggak, gue nggak main. Anjing nggak Enggak bisa. sama gue juga nggak main dia. Tahu hode. Jadi gue kan biasa pulang tuh malam-malam gitu Pak, kayak jam 11, setengah 12. Dulu kan masih kecil, udah malam tuh ya segitu ya. Iya. Nah, Banget malah. Jadi kan gue tuh suka main tuh. Lu ingetnya Cyber apa Ekstrim Pak? Inget nggak warnetnya? Cyber biasanya. Cyber iya. Yang di deket SD Permai. Cyber. Oh iya Cybernet. Ya di situ. Nah kalau lu pulang itu kan lu harus lewat SD Permai belakang sama yang kata ada Pendopo. suka pohon.
jauh amat. Jauh ya. Jauh Pendopo ya. Puri gua pulangnya. Oh, Pak. Puri ya. Geria ya. Terus. Enggak ke Puri, Pak. Nah, jadi tuh gua pertama kali tuh suka ngelihat, jadi di belakang SD itu tuh Mm-mm. di lantai 2-nya suka ada ini, Pak, suka ada warna merah sama warna hijau nyala tapi ngedip. Waduh. Nyi Roro Kidul. Anjing, Nyi Roro Kidul yang mana? Main dia gabut. Ah, Bosan di pantai main ke SD gua katanya. iya, mau ngajar ya deh. Oh, di SD Permaya. Nah, iya, di lantai Hmm. 2-nya. Di pantai sih. Gua mikir kan kayak paling itu mah apa center lah apalah gitu. Itu nggak gue hirauin tuh, Pak. Sampai waktu itu gue pernah cabut berdua sama teman gue balik. Jadi kayak lagi balik dari warnet tuh ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa gitu kan. Habis itu di dekat pohon palem situ gue diinin, Pak. Gue disuruh diem sama setan, Pak. Gimana? Gitu katanya, Pak. Oh. Gitu. Gue Terus dia itu tampol kan sama lu. nggak ada setannya, Pak. Terus. Gue cuma denger gitu doang. Itu kan berhenti tuh kan. Tiba-tiba gue kompak nih. Diem. Terus tengok-tengokan. Udah kan dikira bercanda, ketawa doang. Jalan lagi. Makin kenceng, Pak. Tiba-tiba di samping kuping. Anjing, teman gue lari duluan. Gue langsung kocar-kacir itu. Panik itu gue, Pak. Disutin kenceng banget. Kayak di sebelah kuping gitu. Tapi si Radit salah, men, kalau kayak gitu, men. Kenapa tuh? Harusnya pas ada kayak gitu dia ngomongin, ada apa nih? Gitu. Waduh. Nggak kepikiran, Pak. Yang namanya Ada apa tiba-tiba nih? disutin Gitu kan. gitu. Ada rasa apa nih? Iya. Ini. Gue ada satu lagi. Bentar. Ini kayak di suara lain. Suara kipas kayaknya ya? Nih Apa? kayak suara radio. Iya, kayak suara radio gitu. Cerita gitu kan. Iya. Ini gua mati kipas gua. Kayak suara radio, Pak. Kipas lu mati Coba tuh. diam. Enggak diem dulu, diem. Apa earphone gue goyang-goyang? Enggak. Kita lihat hijaunya dari mana ini. Di lo. Kan gua habis ngomong. Tunggu. Anjing, abis diomongin hilang, Cok. Jangan-jangan datang nih, suka gua. Abis diomongin hilang, Cok. Ini nih, suka nih gua. Enggak, ini suara mana? Dekat, men. Ganggu banget ya gue soalnya. Serius, ini suara apa? Ini suara apa? Serius. Enggak, gue serius, gue kosong. Mau gue Di videoin. lu aman, Dit. Gue kosong, benar-benar nggak ngapa-ngapain, Di Pak. gua juga kosong, men. Tuh kalau diomongin hilang, anjing. Tuh kalau kita ngomong ada. Iya. Dengar suara nggak? Demi Allah. Ngelek. Nge-lag. Enggak, bukan nge-lag. Di dalam ini, di dalam kita. Woi, serius. Ini gua Enggak, merinding loh. bilahi gue juga merinding, gue merinding Enggak, demi emang Allah. iya, Ul. Iya, gue juga dengar kok. Gue juga Iya, dengar iya. beneran. Bener gue Gue dengar. merinding demi Allah, gue merinding demi Allah. Suara-suaranya beneran, Pak. Gue juga dengar, Pak. Suaranya Ah. kasar. Iya, Ler. gue setuju. Bener, Dit. Gini, Ler. Nanti lu edit. Lu up lagi suaranya biar lu juga denger dah, Pak. Oke. Jadi Tuh, suara ada ini lagi. nih, suara ini nih kayak nangis gitu, Pak, tapi kayak Ah, suara rintihan juga. Serius. Bener, Serius, demi Pak. Allah, demi Allah. Demi Allah setuju Serius. gue. Earphone gue soalnya langsung masuk ke sini, ke kuping. Jadi langsung ke gedang telinga gue, Pak. Iya, udah kayak berarti dari gua lagi nih ya. Satu, dua. Yuk. Jadi nih, terakhir tuh gua sempet ada. Lu kalau pulang, jadi dulu kan Puri tuh masih kosong banget ya, Pak. Masih Iya. SMP gitu.
Nah, di gang depan itu kebetulan masih sedikit yang ngisi. Jadi, kalau lu pulang lewat Puri itu, gua waktu itu pulang ceritanya jam setengah 12 sampai jam 12 itu. Pulang pokoknya pas banget sama sibernya tutup. Oke. Nah, waktu gua jalan sendiri, itu tuh jadi di rumah tuh kayak ada yang ngikutin, Pak. Kayak jadi bareng nih. Sejajar gitu gua sama dia. Gua kira itu bayangan gua awalnya. Pas gua tengok, ternyata itu tuh cuma warna putih. Jadi benar-benar kosong, bukan bayangan ini gua. Jadi kayak bayangan putih yang ngikutin. Pas gua berhenti, dia juga berhenti. Gua mundur, dia ikut mundur. Jadi kan gua kira bayangan gua yang kena cahaya ya. Ya udah sampai akhirnya gua berhenti. Dia yang jalan. Itu gue bingung tuh. Sebenarnya gue serem. Itu sebenarnya gue takut, Pak. Tapi ya gimana gitu. Itu begitu. Waktu itu yang sampai sekarang masih gue inget nih. Yang sampai sekarang masih gue inget, sampai bingung gue juga ini ceritanya Itu sama Pak. pengalaman yang masih kepikiran sama lu gitu deh. Iya. Gue pengen masuk ya takut. Oke, lanjut lagi nih. Gue mau nanya nih Ul. Apa tuh? Gua kan kemarin kan kita kan sempet tuh yang di deket pabrik yang di dekat rumah gua tuh. Iya. Iya kan, lu kemarin kan sempet tuh narik tasbih. Iya. Lu nariknya itu kan waktu itu kan gua kan ngeliat kan waktu itu kan ruangan bener-bener kosong kan. Nah, itu lu nariknya itu gimana sih? Maksudnya cara dapetin benda itu gimana sih? Lu ngumpulin energi dulu kah atau ngapain dulu gitu? Sehingga Minta lu tutorial ya. Hah? Minta tutorial. Enggak, maksudnya kan gue pengen tahu aja gitu kan. Soalnya gue kemarin dengar dari Radit katanya barangnya itu jauh kan, enggak di sekitar situ kan. Lu nariknya. Jadi gimana tuh? Tarik sis. Mongko. Jadi Nggak ada Pak lanjutannya, Pak. narik-narik gitu emang butuh itu Rel, tenaga. Iya sih, butuh energi. Enggak, berarti waktu itu lu kepengen aja atau emang waktu pas lu masuk langsung wah ada yang pengen ditarik nih gitu, atau pengen aja atau emang di saat itu kayak emang ada yang pengen ditarik gitu. Jadi pas awal gua dateng, Mm-mm. jadi itu kayak ada apa ya, kayak sejenis apa ya disebutnya ya, kayak energi gitu Rel. Mm-mm. Jadi kayak bentuk pusaka gitu. Mm-mm. Nah makanya kan gua ngajak ke situ. Iya. Nah pas awal gua masuk itu emang bener-bener kuat Rel. Oh. Makanya pas gua narik itu kan emang agak lama Rel. Emang agak berat gitu. Ada itu lu narik langsung lu hentakan tangan ke itu ya, ke tanah ya. Iya. Waktu itu lu narik di situ dapatnya dari agak jauh ya. Lokasinya tuh agak jauh Rel, bukan di situ. Bukan di Cikande. Enggak, maksudnya Jauhan dong. Lu Jauh, kira pakai jauh, kurir jauh. JNE anjing? Gua kira kan cepet gua kayak IndiHome ini rumah ya kan cepetan stabil. Lu kira kayak JNE baru dipesen langsung sampai gitu. Ngirimnya pakai pesawat anjing. Emang agak berat emang. Anjing. Udah malam. lokasinya tuh masih di daerah situ Rel. Kenapa? Lokasinya tuh masih daerah situ. Cuman agak jauh. Enggak jauh banget sih. Berarti pabrik sana ya? Pabrik mana lu? Pabrik kan itu kan Banyak nih pabrik. pabrik di sebelah rumahnya. Iya, di daerah situ. Tapi pas Pas lu itu kan- pas lu narik lu udah pasti belum bahwa lu itu narik tasbih. Pas gua narik, iya bener. Bener. Di situ kayak ada bayangan gitu Rel. Oke. Kan jadi tiap ada aura-aura gitu emang harus dilihat dulu Rel. Habis itu? Jadi orang-orang yang emang bisa tuh jadi dia bisa ngeliat benda tersebut tuh apa gitu.
ya bisa ngeliat gitu, bisa ngerasain lu. Biar lu tahu sensasinya gimana. Enggak, Pas lu sebenarnya nonton motor gimana. gue juga punya cerita kalau misalnya masalah kayak gitu dari tapi kalau gue lebih ke segi ngerasain doang sih. Hmm. Kalau Cerita dong misalnya mah. Emang lu nggak Kalau mau diasah gitu? enggak sih, kalau gue kayak cukup gue ngerasain aja, gue udah kayak paham gitu kan, ngerti lebih ke gitunya. Cuma memperdalam nggak ada niatan sih. Oh gitu. Oke, Nggak ada kita niat apa takut nih Pak? Nggak ada niat. Gue apa juga dulu takut, Pak? ada pengalaman kayak gitu, gue ada. Jadi kayak pas gue kelas 2 SD, gue kan dulu masih di Tangerang, di Cibadak gitu. Nah itu Cibadak itu ada di bagian belakangnya itu kayak, lu tau lah kayak ibaratnya di TB nih, TB kan belakangnya ada kampung. Hmm. Nah jadi kan kayak masih di kampung gitu kan wilayahnya. Nah itu gue ingat itu gue jam masih jam 8 setengah 9, kalau nggak jam 9 tuh kan. Nah itu teman gue ada ke rumah cewek, teman gue ke rumah cewek sama maknya kayak ngerjain PR bareng dulu mah kan, kayak ngerjain PR. Oh, cuman enggak, ini cuman alasan sebenarnya mah buat ngerjain PR bareng. Sebenarnya ada alasan lain gitu. Iya, bener. Paham kan? Paham kan? Paham kan? Dia Karena ada yang ke rumah alur gua ya, lain Pak, lagi. anjing. Ah, gimana? Sweet Dia banget. yang ke rumah gua bangsa. Oh. Nggak, jadi Sweet kan banget. Enggak, itu mah emang sebenarnya direncanain. Iya, Nanti direncanakan. Iya. kamu pura-pura datang ke rumah aku ya, buat ngerjain PR begitu. bangsa ada mulu anjing. Ada aja bahannya ya. Iya bangsa emang pada bangsa. Ya jadi kan kayak emang kan gua tahu keluarga dia, kayak keluarga teman gue itu Hmm. bapak emak-emaknya emang bisa ngelihat, terus bisa ibaratnya ya kayak gitu kan. Hmm. Nah, jadi pas gue kayak ngerjain PR, itu gue dulu inget kayak rumah gue itu depannya kan masih kosong tuh dulu mah ya. Oke. Kayak belum ada bangunan, kayak masih lapangan luas. Nah, di ujungnya itu ada pohon awi. Di ujung ada pohon awi, ada yang bambu kuning sama yang bambu biasa kan. Pohon bambu gitu, Rel. Oke, pohon bambu. Kalau Ah. kalau bambu merah ada nggak Pak? Bentar. Ada. Bentar, San. Di Cibadak, lahan kosong bukan? Iya, lahan kosong. Eh, Oh, di Terawang lu, mampus lu. Enggak. Iya, bisa dia nih. Itu gue soalnya pernah Terawang lu. gue ke situ. Enggak, cuma bukan di itunya, apa kayak di ada dulu. Bentar, kayaknya gue bisa lihat kayak ini. Oh ya, benar, Oh, benar, gua benar, juga benar, ikutan benar, lah buat benar, gimmick benar, lah. benar. Oh, gue juga ikutan buat gimmick lu. Benar, men. Gue setuju sama Enggak, awal. kayak ada kan di kampung namanya Kampung Pasirangdu. Nah, kalau belakang itu kayak emang benar-benar masih kampung. Kayak ada sungai kecil ada, kayak sungai yang buat di sawah gitu tuh. Hmm. Terus kayak Emang lapangan kampung yang kosong bohong ada. gimana Pak? Emang kampung yang bohong gimana? Enggak, maksudnya kan di kota biasanya kampungnya masih elit gitu. Iya. Bukan begitu? Iya betul. Lu Betul tau lah sekali, Pak. Cikande tahun-tahun dulu gimana kan sepinya. Enggak, Kayak kan dia gitu lah. bilangnya kayak kampung beneran. Emang kampung Ya beneran? udah, Emang iya. kampung bohongan. Iya anjing. Terus jadi ada tuh gue kayak pas gue lagi ngerjain PR itu kan di rumah gue kan kebuka tuh pintunya. Nah gue inget gue dulu pas kecil kayak emang bener kayak ngerasa tuh di pohon bambunya itu ada sosok. Hmm. Gue juga sempet ngeliat sosoknya. Gue masih apal kayak dia jubah hitam, bener-bener hitam. Tapi nggak napak. Oh. Kayak Dulu. ibaratnya mundar mandirnya gini doang nih, pelan gitu. Tapi kalau kata orang mah kalau anak kecil sih emang bisa ngeliat sih kalau biasanya kalau anak kecil ya. Kalau kata orang. Jadi pas gua ngeliat kayak begitu, itu ya kayak emang tangannya nggak kayak gini, nggak diem aja, cuma kayak dia ngajak gua buat kesana. Nah itu sosoknya itu ngajak gua buat kesana gitu, kayak manggil. Hmm. Nah pas gua meleng gitu kan, gua keluar rumah, gua sempat mau kesana. Jadi emang bener-bener kayak ini rumah gua nih, depannya rumah lagi. Nah ada kelihatan tuh kayak gang itu, nah itu ngarah ke lapangan. Arah ke lapangan bola, terus ada awinya kayak benar-benar. Nah di situ juga ada kuburan sebelah sananya. Nah itu kayak sosoknya masuk melek.
Iya, dia nge-lag. Sadar dia. Halo. Dia nge-lag. Clear, Tadi nge-lag. clear, Oke. Halo. Halo. Dia nge-lag. clear. Lanjut. Terus Lanjut terus Kak. terus terus terus. Jadi pas gua sempet keluar rumah. Gua pakai sendal, terus gua jalan agak nggak terlalu jauh. Jadi gua kayak masih di samping rumah yang depan gua. Mau ke Oke. belakang ke sono. Masih kelihatan kan, jadi kayak nah gua herannya di situ nggak sadar. Gua dipanggilin. Kayak mau kemana gitu kan. Dipanggilin kayak nggak sadar, gua tetap nggak sadar. Hmm. Nah itu yang orang tuanya dia, bapaknya ke gua, nepok gua. Jadi kayak gua disadarin gitu tuh, tiba-tiba nepok gua di luar. Oh iya, paham gua. Tapi gua sadarnya itu dia benar-benar kayak ngajak gua kayak sokin anjing gitu. Sokin anjing ya. Sokin dong gitu tuh. Kayak sokin kan, terus gua kayak gua mau ke sana nih. Terus bilang katanya orang tuanya, dia bilang kayak kalau misalnya ada yang kayak gitu biarin aja, liatin aja. Cuma ya gimana ya, gue ngeliatin tapi kayak bukan jatuhnya penasaran, kayak gue kebawa ke sana. Cuma itu udah beda cerita. Kalau misalnya gue ke sana, sampai itu emak gue posisinya, emak gue lagi beli kayak makanan kan sama emaknya dia. Nah itu ada bokap gue lagi di luar, terus bokap dia sama gue gitu kan, jam PR. Tiba-tiba gue keluar, cuma gue beda cerita kalau gue udah kesana. Ya gue hilang katanya, kayak mungkin lama, bisa jadi bulanan gue nggak pulang gitu. Berarti Gue bisa ini hilang. Mau jadi Bang Toib dong. Mau jadi Bang Toib dong. Bang Toib. Jadi jatuhnya kayak gitu, kayak gue pernah ngerasain kayak gue dipanggil gitu. Sosoknya gue masih ingat parah, kayak hitam, maksudnya hitamnya hitam jubah gitu kan, nggak kelihatan, jubah hitam. I'm tapi Batman. melayang. Tapi ganteng. Nggak kelihatan pak mukanya pak. Tapi pas lu Cuma yang gue inget matanya samar-samar merah emang. pakai Kelilipan, lu colok sih. enggak, tapi pakai jubah hitam ya? Jubah hitam. Enggak. Bukan, tapi waktu itu pas lu keluar ada ini enggak? Ada cahaya kayak gitu, main kayak cahaya. Larinya ke sono kan. Nah, terakhir nih. Biasanya di kalangan sekitar tuh ya kan, walaupun kita isinya kontennya basa-basi kan, tawa-tawa doang kan. Nah, gue pengen tahu dah, gue pengen tahu pesan dan apa sih saran yang pengen lu kasih ke orang-orang ya kan, kira-kira kayak orang-orang yang penasaran gitu akan suatu hal sosok ini itu dengan supranatural gitu. Sarannya apa gitu? Apakah orang itu benar-benar harus pengen mempelajarinya, atau misalkan ya udahlah, kehidupan masing-masing gitu. Mereka gitu, kita gitu. Apa gimana gitu? Pesan atau saran gitu yang pengen lu sampaikan ke orang-orang. Dari siapa nih? Lu. Bebas antara lu berdua aja. Iya. Dari gua apa dari lu nih? Apa mau sweet? Anjing sweet. Gua nih. Oke. Iya. Nih sebenarnya mah kalau lu mau setan-setanan, lebih baik lu prepare dulu diri. Soalnya enggak semua setan itu bisa diajak kerja sama. Benar. Suatu saat mungkin lu bakal ketemu sama setan yang rese. Nah, di situ kan lu juga perlu tuh buat ngelindungin diri lu sendiri. Enggak cuma sekedar lontang-lantung nyari konten buat kesenangan diri sendiri. Jadi kalau saran gua, lu mau setan-setanan, lebih baik belajar dulu sampai ilmunya cukup, baru kalau lu mau setan-setanan menurut gua oke. Mantap. Kalau lu mungkin ada tambahan dari Maul. iya, gimana Ul? Menurut gue buat orang-orang nih yang penasaran sama gitu-gitu, menurut gue sih ya gimana ya, penasaran boleh,
Cuman buat untuk coba-coba tuh jangan menurut gua. Oke, kenapa tuh? Hal-hal begitu tuh nggak bisa dibuat coba-coba gitu. Jadi misalnya pengen tahu ya perbanyak ibadah dulu gitu. Perbanyak ibadah, ngaji gitu. Kan buat benteng diri kita gitu. Antisipasi. Itu sih menurut gua. Oke, langsung men. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini tentang supranatural ya. Yoi. Dari teman-teman kita nih, dari Radit sama Maul. Jadi buat kalian yang menyukai video ini, langsung aja diklik tuh tombol like-nya, terus jangan lupa juga di komen, masukkan lagi nih kayaknya atau kalian juga punya cerita tentang supranatural, ceritain aja di kolom komentar. Yoi. Itu atau mungkin mau bahas konten yang lain, langsung aja komen. Jangan lupa subscribe channel ini gitu kan, karena kalau kalian berlangganan kalian akan tahu gitu kan info-info selanjutnya tentang channel ini. Nyalakan juga tuh tombol loncengnya ya, jangan lupa, karena kalau setiap ada tombol lonceng yang kalian nyalakan pasti akan ada notifikasi langsung dari HP kalian atau dari laptop kalian juga. Terus jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu nih kalau misalnya lagi gabut pengen ngapain ya bisa nonton channel kita gitu kan. Jangan lupa follow Instagram kita di @kalangan.sekitar. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau endorse kita atau mau sponsorin kita, langsung aja email kita di kalangan.sekitar26@gmail.com. Iya, atau bisa langsung di DM aja tuh di Instagram kita. Jangan lupa juga di follow Instagramnya teman kita yang kita cantumin dari Instagram Radit sama Maul. Terima kasih juga untuk Radit dan Maul sudah mau kita undang di podcast kita kali ini. Respon dong anjing Timae. Kan biar kesannya misterius. Kan biar kesannya misterius, namanya habis ngomongin setan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.